Hai. Halo. War, sekreong. Ini kita mana punyamu? Kita kan sandiwara. Punya aku ini. Oh iya. Yang punya aku ini, tapi ini tahun Oke. 98. Oke teman-teman, Oke, halo. kembali lagi di Hari Minggu. Yes, hari Minggu. Tokusatsu. Ruang Tokusatsu. Ruang Tokusatsu, teman-teman. Hari ini kita Mohon maaf tidak syuting di Kuratoru. Kenapa di boom? Maksudnya? Oh bukan. Karena Sumber Godzilla. kemarin udah. Oh kemarin udah. Udah apa? Sabtu Minggu udah kesana. Ini Oh. hari Senin. Ini sangat. Tapi kan kita Kita tayangnya gitu. Minggu. Gimana sih di Gak orang apa-apa. kelihatan kita nggak kerja. Iya. Betul. Ya jadi kita mau Kamu kan pulang kerja? Ya bener sih. Ya. Bener sih. Aku juga. Ya jadi ini kita mau bahas apa nih Mas Bagas nih? Ngelanjutin dari yang Godzilla pertama tahun 54. Yes. Ini adalah sequelnya, langsung sequelnya. Godzilla Rights Again. Rights Again, RAIDS. Ya, Rights Again. Kalau yang di Amerika namanya Gigantis. Gigantis. The Fire Monster. Diganti judulnya, terus ceritanya juga berganti. Waku. Aktornya juga beda. Ya, teman-teman gitu. juga beda teman-teman. Nah, tapi yang menarik adalah Godzilla Rights Again ini Against. tuh nggak sampai 6 bulan dari Godzilla 54. Jadi karena dia ini tahun 55 sih sebenarnya. 55 tapi nggak sampai 6 bulan Karena karena bener-bener ngebut banget ya. ya karena kan menurut Subraya akhirnya dapat uang gede. Bukan. Ya, Subraya kok Subraya sih? Toho. Tapi kan Subraya masih ada di dalamnya Eiji. teman-teman. Ya, Subraya masih ada di dalamnya. Ya. Dan visual efeknya jauh lebih bagus sih. Nah, di versi Ameriknya namanya Eliji Subraya. Kok gitu? Mereka enggak Eiji kali gitu. Aisyah. Jadi di credit title-nya tuh Eliji. emang aneh aja, tapi enggak kesana. Jadi Iya. Toho itu ngerasa Godzilla 54 tuh bener-bener works. Ya, works. Pendapatan juga oke. Jepang yang bukan tadinya sih ya. Film-film hitam putih monster tuh kan di Hollywood, Iya, di tapi Hollywood. bentuknya masih dinosaurus, Iya. Nah, Godzilla juga dinosaurus tuh. ya, tapi kan kena radioaktif. Ya, lebih impactful lah. Lebih impactful. Nah, kalau yang di Hollywood itu masih bentuknya brachio gitu, cuman gede. Benar. Ngacau di kota. Nah, itu akhirnya fokus atau pembicaraan atau sudut pengamatan orang-orang tuh beralih ke Jepang. Karena ada Godzilla. Nah, Tapi aku mau tanya dulu, kamu nonton Godzilla yang ini tuh yang berwarna atau yang enggak? berwarna. Aku yang enggak, ternyata. Nah ini aku kaget nih, ini coba dibahas. Bukan. Jadi sebentar. Gimana? Kalau 54 tuh nggak berwarna. Aku lupa dulu kan jadi di konten Godzilla sebelumnya kalau nggak salah aku bilang ada masanya aku minjem sebenarnya satu dompet VCD. Kalau zaman dulu tuh ada dompet VCD yang kalau kita buka pakai resleting terus dia dibuka ada kantong-kantongnya. Berarti masih cukup tua saya. Ya, gitu. Nah, aku tuh pinjem itu dari Freddy, temanku di Jogja. Nah, Freddy dapat itu dari Mas Pram. Oh, halo Mas Pram. Godzilla garis keras gitu. Jadi aku kesempatan nonton. Seingatku sih udah versi berwarna ya. Tapi aku juga nggak tahu bener apa enggak. Aku udah lama banget itu tahun 2004 2005 aku nontonnya. Jadi oke. Udah lama banget gitu. Jadi pada saat si Toho ini ngerasa secara finansial dari Godzilla pertama, maka mereka memutuskan untuk kayaknya emang harus dilanjut nih gitu. Ya, Nah, benar. ironisnya si Godzilla Rights Again ini sebagai film itu dapat banyak kritikan sih dari pengamat segala macam gitu, karena emang benar-benar cash grab. Emang benar-benar secara cerita mah nggak ada yang kaiju battle aja. Literally kaiju battle. Nah, mungkin karena Toho juga berpikir bahwa film pertama itu Godzilla dilawankan sama militer. Ya, sama manusia. Dan itu kan film bencana karena harus evakuasi segala macam. Nah, di sini Toho itu mencoba, sutradaranya beda sih. Iya. Aku lupa yang pertama kedua nih siapa namanya. Tapi yang bentuk Godzilla-nya aja beda kok, teman-teman. Bentuknya itu beda banget kok. Dan Godzilla-nya yang ini bukan Godzilla yang pertama. Karena yang pertama udah mati kena penghancur oksigen itu. Masuk ke dalam air. Nah, ini tuh Godzilla lain lagi gitu. Nah, tadi kritik tapi sama Toho emang dibikin supaya gimana kalau supaya anak-anak lebih senang ada battle-nya. Dan terbukti
secara penjualan tiket melebihi dari film Godzilla pertama ya. Betul, gitu. Jadi secara komersil film ini tuh berhasil, tapi secara kritikus gagal. Tapi ternyata dari zaman ke zaman ternyata orang-orang yang nonton Godzilla Rise Again ini ngerasa film ini tuh penting. Betul. Gitu loh. Betul. Film ini mungkin kalau kita nonton ulang kayak ya cuman adu battle. Iya, tapi ini kan kemunculan pertama Anguirus ya, karena aslinya sebenarnya Ankylosaurus. Ya, tapi kan dibikin lebih ya kalau Godzilla kena radioaktif berarti mungkin dia juga. Ya, kayak gitu. Tapi yang aku lihat dari sini Mas Bagas, aku ya sekali lagi aku juga baru tahu belakangan ini sih sebenarnya kalau ada yang versi berwarna. Kaget aku waktu kamu bilang, kita Godzilla akan melanjut bikin konten nih ya. Terus aku lihat, ternyata ada yang berwarna. Aku nggak tahu. Udah apa-apa lah. Iya, karena dia gelap. Iya sih. Ya, jadi ada versi yang berwarna. Aku belum nonton teman-teman yang berwarna. Bahkan setauku yang berwarna itu malah yang US. Iya pasti. Awalnya sih pasti enggak. Iya sih. Awalnya. Cuman aku nggak suka banget yang US tuh. Ya, karena itu benar-benar filmnya beda sih. Film yang berbeda. Kalau teman-teman nonton Power Ranger ya ini cikal bakal nih. Kayak gitu loh. Jadi aku nggak tahu ya. Tapi memang dari Amerikanya sendiri memang mungkin mengincar pasar sana dengan cerita yang mereka buat sendiri, yang relate sama orang-orang sana. Betul. Iya kan. Jadi dia mengubah castingnya. Gigantis The Fire Monster. The Fire Monster. Kalau nggak salah. Gigantis The Fire Monster. Ada iklannya di radio-radio. Halo anak-anak, ini jangan lupa masih radio ya. Dulu. Nah, cuman kalau dari segi filmnya sendiri sih aku cukup menikmati ya, nggak tahu kenapa karena sekali lagi teman-teman di sini tuh Eiji Tsuburaya benar-benar lebih powerful dalam memberikan efek. Ya, karena pertarungannya di kota juga. Di kota ada, di gunung ada, terakhir di es. Nanti kita. Nanti. Untuk Untuk pertarungan monster di zaman itu cukup menurutku loh ya, cukup bagus. Karena nggak banyak orang yang bisa bikin seperti itu bahkan di zaman sekarang. Di Ameriknya film-film monster itu masih stop motion. Nah ini udah full suit berantem. Walaupun ada ini kadang-kadang boneka tangan dan itu boneka tangannya bagus banget. Bagus. Itu tuh bener-bener. Yang jelek tuh boneka tangannya Ebira nanti. Waduh, itu jelek banget kalau itu. Cuman itu maksudku teknik-teknik yang diberikan oleh Tsuburaya untuk suatu master. Itu memang master. Master special effect sih. Buset. Cuman kalau teman-teman yang baru lihat Godzilla dan kaget lihat Godzillanya kok mukanya lebih serem dari yang sebelumnya, ya memang. Giginya yang bener-bener kayak godrong gitu, tapi agak lebih pleot sih daripada yang sebelumnya karena yang sebelumnya lebih rapi, tapi meskipun ancur-ancuran juga, cuman kan karena settingnya malam dan filmnya hitam putih, ya sama-sama hitam putih, tapi mungkin pada saat yang Red segini kita ngelihat yang versi berwarna mungkin kelihatan hancurnya juga. Betul. Tapi yang jelas pasti ada perbaikan. Oke, tadi ada azan, kita stop dulu. Oke. Sampai ke oh enggak. Ini. Halo? Belum. Oh, udah. Lagi. Dua kali. Pikir udah selesai, ternyata ada ngaji gitu. Ya. Oke, tadi sampai di kalau nggak salah versi Amriknya gitu. Nah, masuk ke cerita nih. Ceritanya sesimpel ada pilot lagi nganter orang kalau nggak salah. Aku lupa dia siapa, pokoknya pokoknya nanti ada perusahaannya ikan pemancingan ya. Nah, tapi ini pilotnya nganter orang ada kerusakan mesin, ada kayak turun terpaksa mendarat di sebuah pulau. Nah, di pulau itu ada Godzilla sama Anguirus kayaknya rebutan makanan tanpa sebab tiba-tiba aja lah gitu. Akhirnya mereka bisa pergi dari situ. Terus dua monsternya juga hilang ke laut. Terus ngabarin nih, si pilot nih ngabarin di settingnya bukan di Tokyo sih, aku lupa nama kotanya juga. Pokoknya ya ngabarin di kota itulah bahwa ada Godzilla. Loh, kok ada Godzilla lagi? Godzilla kan bukannya udah mati. Nah, ternyata ini hal yang berbeda. Terus ternyata ada monster lain. Terus tiba-tiba dua monster itu masih berantem di kotanya itu. Gitu. Ya ada spekulasi bahwa ini Godzilla yang sama, cuman karena Godzilla yang dulu mati, terus dia tumbuh lagi, hidup lagi ya, maksudnya regenerate. Jadi ini Godzilla yang baru. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat, memang mukanya lain, badannya juga lain, apalagi yang hitam putih ya. Kalau kalian nonton hitam putih ya, samain sama yang hitam putih lah. Itu beda banget.
siluetnya pun juga beda kayak gitu dan lebih beringas. Godzilla yang ini jauh lebih beringas dari Godzilla yang sebelumnya kayak gitu. Walaupun masih asap ya. Masih siluetnya masih asap. Masih asap. Nah, ini buat yang nonton sih pertarungan di kotanya tuh memang untuk tahun 55 spektakuler. Karena kita belum pernah nonton Ultraman, nggak ada Ultraman pada saat itu belum ada, itu jadi bagus banget. Itu spektakuler. Gitu. Jadi kita ngelihat kalau di film pertamanya Godzilla kita hanya ngelihat kota itu sebagai objek yang dihancurin segala macam. Nah, ini tuh kotanya tuh menjadi arena dan banyak orang-orang yang juga ikut melakukan dan itu kan banyak pesawat-pesawat tempur kayak gitu jadi udah sama Godzilla gini. Ya. Lah udah gitu ya maksudnya itu menjadi sumbangsi manusianya walaupun si tokoh utamanya cuma ngeliatin wah itu ada pertarungan udah gitu jadi, aja. Sekali lagi secara cerita secara karakter itu enggak ya ini yang dijual emang pertarungan dua monster ini mengenalkan Anguirus gitu. Kalau yang Godzilla pertama kan memang si seri Jawa kok seri Jawa toh Profesor ya itu yang mau tanya tutup satu itu itu kan memang benar-benar di close banget ya maksudnya ini adalah orang yang menjadi hero kita. Nah, kalau di sini tuh benar-benar Godzilla-nya yang menjadi tokoh utama di sini adalah Godzilla-nya sudah mulai untuk formula film-film berikutnya. Nah, kalau nggak salah tuh diputuskan setelah Anguirus mati di Atomic Breath. Terus kebakar kan itu ya? Kebakar kan. Terus kalau nggak salah pemerintah dan militer tuh memutuskan untuk nge-black out, matiin lampu supaya Godzilla pergi nah, gitu. Jadi kan karena nggak ada asupan sama dia kan kan agak sensitif sama cahaya juga. Jadi kalau nggak ada cahaya berarti nggak kenapa-napa nih, nggak terganggu. Terus dia pergi ke gunung pulau es lah. Pokoknya di tracking lah. Pokoknya kira-kira nih arahnya kemana gitu. Nah, akhirnya ketemu di pulau itu, masih diserang tuh. Itu masih diserang tapi kemudian si pilot itu si pilot itu tuh nemuin strategi bahwa kayaknya pernah deh ada strategi yang pernah berhasil untuk menimbun pakai es avalanche itu apa sih? Guguran salju lah kayak gitu. Nah, pokoknya gitu. Nah, akhirnya sih emang itu menjadi ending dari si Godzilla-nya ini. Dia sampai ketutup segini tuh masih serot sampai ketutup dulu terus udah. Walaupun itu kita semua tahu tidak berguna. Iya, tapi tidak berguna. Tapi sebagai penyelesaian si film ini dia jadi terfrozen di situ kan. Benar. Ya, walau nggak tahu ya, tapi memang Godzilla tuh banyak banget ending yang ke frozen, termasuk Shin Godzilla juga ke frozen kan. Ya, jadi karena sebagai reptil berdarah dingin. Jadi ya udah dia beku aja. Tapi nanti kalau begitu udah leleh lagi. Nah, itu semua bukan bersuka cita ya. Akhirnya kita berhasil nih ngalahin si Godzilla. Nah, ceritanya cuma sebatas itu. Dan filmnya juga cuma sekitar 80 menit. Sekitar itulah, enggak sampai 1,5 jam juga. Ya, udah buat teman-teman yang udah nonton Godzilla sekarang jangan disamain sih karena memang jauh banget ya sama kualitasnya yang sekarang. Tapi untuk teman-teman yang memang suka istilahnya film-film klasik dan kayak Nosferatu atau ini termasuk film yang bisa kalian tonton dan istilahnya bisa kalian banggakan karena ini memang film keren. Ini pondasi untuk Godzilla berikutnya. Nah, makanya habis itu Toho kayaknya formulanya berhasil nih karena aku bilang tadi kan secara pendapatan film ini oke banget. Nah, setelah itu formulanya adalah Godzilla versus siapa? Kayak gini terus nih. Makanya teman-teman nggak usah bingung kalau misalkan ada Godzilla versus Kong, Godzilla versus King Ghidorah kayak gitu. Memang dari dulu sudah dibuat sama si Toho seperti itu gitu loh. Walaupun si Godzilla ini bukan sosok superhero ya sebenarnya. Maksudnya kalau kita bisa bilang dulu itu cikal bakal anti hero gitu loh. Jadi memang si Godzilla-nya ini tuh punya kemauan sendiri, monster yang lain punya kemauan sendiri, ditembok gitu aja dan manusianya tidak ada di pihak mereka. Nah, itu untuk konten-konten Godzilla ini kita akan fokus ke yang ada Godzilla-nya jelas. Jadi kalau filmnya Rodan, filmnya King Kong itu kita Mothra juga ada filmnya. Mothra juga ada filmnya tapi kita nggak ngomongin. Gitu. Karena saya tidak suka King Kong. Ya. Pokoknya yang ada Godzilla-nya lah. Gitu. Nanti dilihat berarti sampai Godzilla versus Kong Hollywood versus Kongnya Hollywood. X-Kong dong. Enggak, X-Kong juga. Versus terus X gitu. Karena yang -1 kita udah pernah bahas waktu kita ini ya. Oke teman-teman, itu aja untuk Godzilla Rides Again. Habis ini ke
King Kong versus Godzilla. Tidak, kenapa? Tidak. Nanti tolong siapkan properti berupa pohon. Mau. Ini. Brokoli. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Bye-bye. obrolan Tokusatsu berikutnya. Bye, thank you.